Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan. Tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablu minallah, dengan sesama manusia atau hablu minannas, atau dengan alam. Mulyadi Kartanegara, Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam, halaman 119. Menurut Ahmad Baikuni, sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Al-Quran dan ilmu pengetahuan kealaman, halaman 17. Banyak temuan ilmiah modern yang bermula dari ayat-ayat Al-Quran. Temuan ini sering disebut sebagai i'jazisme. Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Pengertian i'jazisme. I'jaz berarti melemahkan, membuat orang lain tidak mampu. Mukjizat berarti sesuatu luar biasa yang dimiliki para rasul yang membuat manusia lain tidak mampu menandinginya. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu berdasarkan hakikatnya, atau dalam bahasa Al-Baqilani, sehingga ilmiah berarti berdasarkan aktivitas keilmuan. Mukjizat ilmiah adalah pemberitaan Al-Quran dan Sunnah tentang hakikat sesuatu yang dapat dibuktikan oleh ilmu atau sains, dan hal itu belum tercapai karena keterbatasan manusia pada zaman Rasulullah. Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani, 1999, halaman 19. 4 karakter i'jazisme. I'jazisme berarti paham mengenai kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah tentang hakikat sesuatu yang dapat dibuktikan oleh ilmu atau sains yang dulu belum tercapai pada saat kedua sumber ini diwahyukan. Berikut beberapa karakter i'jazisme. 1. Ada kesesuaian antara keduanya. 2. Ada koreksi terhadap temuan ilmiah yang salah. 3. Ada hikmah yang baru terkuak, di mana belum ditemukan pada saat Al-Quran diturunkan. 4. Tidak ada pertentangan di antara keduanya pada saat agama lain yang telah mengalami penyimpangan mengalami pertentangan dengan sains ilmiah. Mengenal Maurice Bucaille. Lahir 19 Juli 1920 Masehi di Pont-l'Évêque. Meninggal di Perancis pada 17 Februari 1998, usia 77 tahun. Dokter bedah Perancis beragama Katolik. Tahun 1974 mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat untuk meneliti mumi di Museum Kairo. Hasil penelitiannya diterbitkan dengan judul Mumi Fir'aun dari Aspek Medis atau Les Mumis des Pharaons et Planedition. Tentang mumi Fir'aun, dikaji berdasarkan doktrin agama untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno. Dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, air pun kembali seperti semula menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satupun di antara mereka. Dalam kitab Injil,
tenggelam terseret air laut, tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun. Quran Surat Yunus ayat 92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Temuan: ada garam di dalam badan Fir'aun. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi merupakan bukti bahwa dia mati karena tenggelam. Jasadnya dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk dijadikan mumi. Kegelisahan akademik Buchel. Bagaimana mungkin mumi itu baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya? Apakah masuk akal mumi ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Menurut Buchel, ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. La Bible, Le Coran et la Science 1976, The Bible, The Quran and Science Bible, Quran dan Sains Modern. Menurut kumpulan penelitiannya tentang komparasi antara Bible dan Al-Quran mengenai sains modern, bestseller internasional di dunia muslim, diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama muslim di dunia. Pemikiran Maurice Buchel. 1. Keotentikan Al-Quran. Keaslian yang tak dapat disangsikan lagi telah memberi kepada Quran suatu kedudukan istimewa di antara kitab-kitab suci. Kedudukan ini khusus bagi Quran dan tidak dibarengi oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2. Kesesuaian antara Al-Quran dengan sains modern. Al-Quran mempunyai kesesuaian dengan fakta-fakta sains modern. Metodologi Maurice Buchel. Pertama, dalam meneliti keautentikan Al-Quran, ia melakukan pendekatan historis dan filologis dengan metode komparasi, yaitu membandingkan keaslian teks-teks Al-Quran dengan otentisitas Bible. Kedua, dalam meneliti kesesuaian antara Al-Quran dengan sains modern, ia memakai pendekatan saintifik yang sering disebut metode Buchelisme, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh para akademik untuk menunjukkan gerakan yang menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan Islam. Penilaian Pervez Houtbai atau Islam dan Sains Pertarungan Menegakkan Rasionalitas 1997 halaman 86. Metode yang dipakai Buchel sebenarnya sederhana. Dia menelaah ayat-ayat Al-Quran tertentu, lalu menarik satu interpretasi yang konsisten dengan fakta ilmiah tertentu. Sesudah itu, dia berkesimpulan bahwa sementara Bible acap kali salah dalam penjelasan tentang fenomena alam, Al-Quran selalu benar. Dia mengakhiri setiap topik dengan kesimpulan agamis seremonial bahwa kesesuaian antara ayat-ayat Quran dengan fakta-fakta ilmiah merupakan bukti kemukjizatannya. Kritik terhadap Buchelisme. Al-Quran adalah kitab petunjuk.
bukan buku sains atau ensiklopedi, sehingga tidak perlu mencocok-cocokkan Al-Quran dengan fakta sains modern yang spekulatif. 1. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya menangkap bahwa kemampuan Al-Quran untuk memberi inspirasi berlaku sampai akhir zaman dan keberadaannya membuktikan bukan kitab ilmu. Karenanya tidak pernah kita jumpai hal-hal kontradiktif antara hakikat ilmiah dan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Kitab Zaman Kita 2008 halaman 326. 2. Menurut Mahdi Ghulsani, seseorang tidak boleh melebih-lebihkan penafsiran fakta-fakta ilmiah sehingga dapat cocok dengan ayat Al-Quran. Bagaimanapun, jika makna lahiriah ayat itu konsisten dengan sebuah fakta ilmiah yang telah mantap, kita menafsirkannya dengan bantuan itu. Filsafat Sains menurut Al-Quran 2003 halaman 62. 3. Menurut Ali Syariati, model pendekatan semacam ini hanya akan mencocok-cocokkan ayat Al-Quran yang telah diyakini kebenarannya oleh umat Islam dengan pernyataan-pernyataan ilmiah yang selalu berubah dan diperbaiki manakala ditemukan fakta baru. Muslimkah Bucail? Apakah dia sudah menjadi seorang muslim atau tetap pada kepercayaan yang lama? Ada yang menyebut ia muslim, tapi ada juga ia tetap Katolik. Tidak ada bukti pengakuan langsung tentang keislaman dokter ini. Terlepas semua ini, apa motif penelitiannya tentang ayat-ayat Al-Quran? Atas dasar ketidakjelasan keislamannya, motivasi Bucail dalam mempelajari dan menyelidiki Al-Quran tidak lain hanya sebatas kepentingan keilmuan saja. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Menjustifikasi sains modern dengan Al-Quran bisa berakibat fatal karena sains modern yang sifatnya masih berubah-ubah. Dikhawatirkan jika ada teori sains yang baru tetapi tidak ada di Al-Quran, Al-Quran dianggap tidak relevan. 2. Al-Quran memang berisi tentang isyarat ilmiah, namun tidak terperinci sebagaimana halnya ensiklopedi sains. Tugas para ilmuwanlah yang menjelaskan isyarat tersebut. Itulah salah satu kebenaran Al-Quran yang telah dibuktikan oleh seorang peneliti ilmiah. Para ilmuwan pun takjub dengan fenomena Al-Quran yang akhirnya terbukti dengan penelitian ilmiah. Padahal ketika Al-Quran diturunkan belum ada alat-alat yang canggih yang bisa digunakan untuk penelitian. Jadi setelah menonton video ini diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran dan memang seharusnya tidak ada.